Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur hafaz wa ayin nahdatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas PowerPoint saya yang berjudul Contoh Etika Profesi dalam Bidang Teknologi atau Komputer. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Deli Aleni, semester 4B, Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh etika profesi dalam bidang teknologi atau komputer. Yang pertama, contoh pertama adalah kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya, yang pertama, software engineer system analyst, yaitu orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan dari analisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, programmer adalah orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem yang diberikan dari sistem analis untuk dijadikan sebuah program. Yang ketiga, web designer adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap proyek tersebut. Yang keempat, web programmer. Web programmer adalah orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, kelompok kedua. Contoh profesi dalam bidang teknologi atau komputer. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti yang pertama, technical engineer adalah orang yang melakukan pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Sering juga disebut sebagai teknisi, yaitu orang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Yang kedua, network engineer adalah orang yang bertugas di bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting. Yang selanjutnya, contoh profesi yang selanjutnya adalah kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti berikut. Yang pertama, Operational System Information (EDP) operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan Electronic Data Processing atau EDP di perusahaan atau organisasi lainnya. Yang kedua, Sistem Administrator adalah orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, pemeliharaan sistem, wewenang mengatur hak akses terhadap sistem dan yang berhubungan dengan pengaturan operasional sistem. Yang ketiga, misdirector. Misdirector adalah orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, manajemen sistem tersebut secara keseluruhan, baik hardware maupun software dan sumber daya manusianya. Yang selanjutnya adalah contoh profesi dalam bidang teknologi atau komputer, yaitu Research and Development atau R&D. Research and Development ini bertugas untuk pengembangan bisnis teknologi informasi. Profesi software engineer melakukan aktivitas engineering
atau analisis, rekayasa, spesifikasi, implementasi, dan validasi untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada suatu bidang tertentu. Profesi software engineer harus memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, kompetensi, yang kedua, tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah pekerjaan di bidang TI sebagai sebuah profesi. Pada bagian ini, kita dapat mengetahui pekerjaan di bidang TI sebagai sebuah profesi, yaitu orang yang mengandalkan suatu keterampilan dan keahlian khusus. Seorang software engineer perlu mengembangkan bidang ilmu dalam bidang pengembangan perangkat lunak seperti bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak. Bidang ilmu tersebut mencakup teknik analisa masalah, desain atau perancangan sistem yang ada dan yang akan dibangun, serta implementasi pemrograman dari desain menjadi perangkat lunak siap pakai. Yang selanjutnya, manajemen sumber daya. Bidang ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengadakan, mengawasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengembangan perangkat lunak yang dibangunnya. Mengelola kelompok kerja merupakan bidang ilmu manajemen dan organisasi tentang bagaimana melakukan sinergi antar komponen dalam kelompok kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik engineer, idealnya merupakan seorang yang memiliki pendidikan formal tingkat sarjana atau diploma dengan ilmu yang merupakan gabungan dari bidang-bidang seperti ilmu komputer atau computer science. Pembahasan selanjutnya adalah pekerjaan di bidang teknologi informasi standar pemerintah atau pemerintah Indonesia. Pengangkatan pejabat peranata komputer mengingat betapa pentingnya teknologi informasi itu bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu untuk membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah, non-departemen, dan gubernur kepala daerah. Yang selanjutnya, syarat-syarat jabatan peranata komputer. Yang pertama, bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat atau memelihara dan mengembangkan sistem dan atau program pengelolaan dengan komputer. Yang kedua, berijazah serendah-rendahnya, sarjana muda atau diploma 3 atau yang sederajat. Yang ketiga, memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer dan atau pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Yang kelima, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Hanya itulah presentasi tugas saya, yaitu contoh profesi dalam bidang teknologi atau komputer. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaklumi. Mungkin bisa dikritik atau diberikan saran. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.